Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Pengertian asam urat dan proses terjadinya. Asam urat atau uric acid adalah zat sisa hasil dari proses metabolisme purin dalam tubuh manusia. Purin sendiri merupakan senyawa alami yang terdapat di dalam setiap sel tubuh dan juga banyak ditemukan pada makanan, seperti jeroan, daging merah, ikan sarden, kacang-kacangan, serta beberapa jenis sayuran. Menurut para ahli biokimia, purin berperan penting dalam pembentukan DNA, RNA, dan energi sel, sehingga wajar jika tubuh manusia selalu memproduksinya setiap hari. Secara ilmiah, asam urat terbentuk ketika tubuh memecah purin menjadi zat sisa melalui proses enzimatik. Dalam tahap ini, enzim bernama santine oksidase berperan penting untuk mengubah purin menjadi santine, lalu menjadi asam urat. Proses ini berlangsung di dalam hati, liver, kemudian asam urat tersebut dialirkan ke dalam darah dan dibuang melalui ginjal bersama urin. Namun, jika produksi asam urat terlalu banyak atau ginjal tidak mampu membuangnya secara efisien, maka kadar asam urat dalam darah akan meningkat. Kondisi ini disebut hiperurisemia. Menurut penelitian dari American College of Rheumatology, kadar normal asam urat pada pria dewasa berkisar antara 3,470 mg/dl, sedangkan pada wanita dewasa sekitar 2,460 mg/dl. Bila melebihi batas ini, kristal asam urat dapat mulai terbentuk di persendian, jaringan lunak, atau ginjal. Kristal tersebut berbentuk jarum halus dan sangat tajam, yang menyebabkan peradangan dan rasa nyeri luar biasa pada penderita. Kondisi ini dikenal sebagai penyakit asam urat atau gout. Para ilmuwan menjelaskan bahwa sebenarnya asam urat tidak selalu berbahaya. Dalam kadar normal, zat ini berfungsi sebagai antioksidan alami yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Penelitian oleh University of Chicago Medical Center menunjukkan bahwa asam urat dalam kadar moderat dapat membantu melindungi sistem saraf dari stres oksidatif. Akan tetapi, bila kadarnya terlalu tinggi, efek perlindungan ini justru berubah menjadi racun bagi tubuh. Tubuh manusia sebenarnya memiliki dua mekanisme untuk mengendalikan kadar asam urat. 1. Ekskresi melalui ginjal, sekitar 70%, di mana asam urat dibuang bersama urin. 2. Ekskresi melalui saluran pencernaan, sekitar 30%, lewat feses setelah dimetabolisme oleh bakteri usus. Jika salah satu dari mekanisme ini terganggu, misalnya fungsi ginjal menurun atau terjadi gangguan pencernaan, maka asam urat akan menumpuk di dalam darah. Hal inilah yang sering terjadi pada orang dengan pola hidup tidak sehat, obesitas, atau yang sering mengonsumsi makanan tinggi purin. Menurut para dokter spesialis reumatologi, proses terbentuknya penyakit asam urat biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya, kadar asam urat meningkat tanpa menimbulkan gejala, hiperurisemia tanpa gejala. Seiring waktu, ketika kadar ini semakin tinggi dan kristal mulai menumpuk di sendi, barulah muncul rasa nyeri, terutama di bagian jempol kaki, pergelangan, atau lutut. Kristal tersebut akan memicu reaksi sistem imun tubuh yang berusaha menyerang benda asing itu, sehingga menimbulkan peradangan hebat dan pembengkakan. Ilmu kedokteran modern juga menjelaskan bahwa faktor genetik berperan dalam menentukan seberapa efisien tubuh seseorang mengeluarkan asam urat. Studi genetika oleh Nature Genetics menemukan beberapa gen seperti SLC2A9 dan ABCG2 yang berpengaruh pada kemampuan ginjal dan usus dalam membuang asam urat. Artinya, seseorang yang mewarisi gen tersebut bisa lebih rentan mengalami peningkatan kadar asam urat meski pola makannya tidak berlebihan. Selain faktor genetik, lingkungan dan pola hidup juga memiliki pengaruh besar. Makanan tinggi purin seperti daging merah, hati ayam, seafood, udang, cumi, kerang, serta minuman beralkohol terutama bir dapat meningkatkan kadar asam urat secara signifikan. Sementara itu, kurang minum air putih, stres, dan kurang tidur juga dapat menghambat fungsi ginjal dalam membuang sisa metabolisme, termasuk asam urat. Secara keseluruhan, asam urat bukanlah zat berbahaya bila kadarnya seimbang, karena tubuh memang membutuhkannya dalam jumlah kecil. Namun, ketika keseimbangan ini terganggu akibat faktor genetik, pola makan, atau gangguan metabolik, maka timbul berbagai masalah kesehatan, terutama pada sendi dan ginjal. Dengan memahami asal-usul dan proses pembentukan asam urat secara ilmiah, kita bisa lebih sadar bahwa penyakit ini bukan sekadar akibat makan jeroan terlalu banyak, tetapi juga karena mekanisme biologis yang kompleks di dalam tubuh. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam mengendalikan asam urat adalah memahami bagaimana tubuh memproses purin dan menjaga keseimbangan metabolisme agar tetap optimal. Penyebab asam urat tinggi menurut ilmu kedokteran. Asam urat tinggi,
atau yang dikenal dengan istilah hiperurisemia, adalah kondisi ketika kadar asam urat dalam darah melebihi ambang normal. Secara medis, kadar normal asam urat adalah di bawah 7 mg/dl pada pria dan 6 mg/dl pada wanita. Bila kadar ini meningkat terus-menerus, maka risiko terbentuknya kristal urat di persendian, jaringan tubuh, dan ginjal akan semakin besar. Menurut dokter spesialis penyakit dalam, peningkatan kadar asam urat dapat disebabkan oleh dua mekanisme utama. 1. Produksi asam urat berlebihan. 2. Pembuangan asam urat yang terganggu. Kedua mekanisme ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor genetik, metabolik, dan gaya hidup. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Produksi asam urat yang berlebihan. Tubuh manusia menghasilkan asam urat sebagai hasil akhir dari metabolisme purin. Dalam keadaan normal, proses ini berjalan seimbang. Namun, ketika konsumsi purin terlalu tinggi atau metabolisme purin meningkat, produksi asam urat pun ikut naik. A. Pola makan tinggi purin. Menurut Harvard Medical School, makanan seperti jeroan, hati, ginjal, usus, daging merah, sarden, ikan teri, kerang, dan udang mengandung kadar purin tinggi. Saat dicerna, purin diubah menjadi asam urat di hati. Jika dikonsumsi berlebihan, kadar asam urat darah akan melonjak karena hati menghasilkan lebih banyak uric acid daripada yang bisa dibuang oleh ginjal. B. Konsumsi fruktosa dan alkohol. Penelitian dari American Journal of Medicine menjelaskan bahwa fruktosa, terutama dari minuman manis seperti soda atau jus kemasan, dapat meningkatkan kadar asam urat dengan cepat. Fruktosa merangsang produksi adenosin monophosphate, AMP, yang kemudian dipecah menjadi purin dan akhirnya menjadi asam urat. Sementara itu, alkohol, khususnya bir, juga meningkatkan asam urat karena mengandung purin tinggi dan mengganggu proses ekskresi ginjal. Alkohol memicu dehidrasi, membuat ginjal lebih fokus membuang zat toksik etanol daripada asam urat, sehingga kadar uric acid menumpuk di darah. C. Sel-sel tubuh yang cepat rusak. Kondisi medis seperti kanker, anemia hemolitik, psoriasis berat, atau efek kemoterapi dapat menyebabkan penghancuran sel tubuh secara masif. Setiap sel yang rusak melepaskan purin, yang kemudian meningkatkan kadar asam urat. Ini menjelaskan mengapa pasien dengan penyakit kronis seringkali memiliki kadar asam urat yang lebih tinggi dari normal. 2. Pembuangan asam urat yang terganggu. Faktor ini justru menjadi penyebab paling umum hiperurisemia menurut para dokter. Sekitar 90 kasus asam urat tinggi disebabkan oleh tubuh yang gagal mengeluarkan asam urat secara optimal, bukan karena produksi berlebihan. A. Fungsi ginjal menurun. Ginjal berperan penting dalam mengeluarkan sekitar 70% asam urat dari tubuh. Bila ginjal melemah, misalnya akibat hipertensi, diabetes, dehidrasi, atau penyakit ginjal kronis maka kemampuan ekskresinya menurun. Akibatnya, asam urat menumpuk di aliran darah. Menurut National Kidney Foundation, penderita gangguan ginjal kronis memiliki risiko hingga 4 kali lipat mengalami hiperurisemia dibanding orang sehat. B. Obat-obatan tertentu. Beberapa obat dapat mengganggu pembuangan asam urat. Contohnya, 1. Diuretik, obat pelancar kencing, seperti furosemide dan hidrochlorothiazide, yang digunakan untuk tekanan darah tinggi. 2. Aspirin dosis rendah, yang bisa menahan asam urat di ginjal. 3. Obat kemoterapi yang memecah sel-sel cepat, menambah produksi purin. Karena itu, dokter biasanya memantau kadar asam urat pasien yang mengonsumsi obat tersebut dalam jangka panjang. C. Gangguan hormon dan metabolisme. Penyakit seperti hipotiroidisme, kekurangan hormon tiroid, atau resistensi insulin, pada diabetes tipe 2, juga bisa menghambat ekskresi asam urat. Insulin yang tinggi dalam darah menyebabkan ginjal menyerap kembali asam urat daripada membuangnya, sehingga kadar uric acid meningkat. 3. Faktor genetik dan keturunan. Selain gaya hidup, genetik juga berperan besar. Penelitian dari Nature Genetics mengidentifikasi mutasi gen SLC2A9 dan ABCG2 yang mengatur transportasi asam urat dalam ginjal dan usus. Orang dengan mutasi ini cenderung memiliki kadar asam urat tinggi sejak muda, bahkan bila pola makan mereka sehat. Itulah mengapa dalam beberapa keluarga, penyakit asam urat bisa muncul turun-temurun. 4. Gaya hidup dan kondisi tubuh. Faktor lain yang memperparah penumpukan asam urat meliputi A. Obesitas, jaringan lemak berlebih menghasilkan purin lebih banyak. B. Kurang minum air putih, menyebabkan dehidrasi, sehingga ginjal tidak bisa membuang asam urat secara efisien. C. Kurang aktivitas fisik dan stres kronis, yang memengaruhi keseimbangan hormon dan metabolisme tubuh.
Studi dari Johns Hopkins University menegaskan bahwa orang yang jarang bergerak memiliki risiko 2 kali lebih tinggi mengalami hiperurisemia dibandingkan mereka yang aktif berolahraga. Penyebab asam urat tinggi bukan hanya sekadar akibat makan jeroan atau seafood, tetapi merupakan kombinasi kompleks antara faktor metabolik, genetik, dan lingkungan. Tubuh manusia akan tetap sehat jika keseimbangan antara produksi dan pembuangan asam urat terjaga. Namun, begitu salah satu mekanisme terganggu entah karena pola makan, obat-obatan, atau gangguan ginjal, kadar asam urat pun akan meningkat, memicu peradangan dan nyeri sendi yang sangat khas pada penderita GOUT. Gejala, diagnosis, dan dampak medis asam urat. Asam urat tinggi seringkali berkembang secara perlahan tanpa gejala jelas di awal. Pada tahap awal, banyak orang tidak menyadari kadar asam urat mereka sudah tinggi, karena tubuh belum menunjukkan tanda-tanda fisik. Kondisi ini dikenal sebagai hiperurisemia tanpa gejala, asymptomatic hyperuricemia. Namun, seiring meningkatnya kadar asam urat dan terbentuknya kristal urat di dalam sendi, gejala akan mulai muncul dan bisa sangat menyakitkan. 1. Gejala klinis awal asam urat. Gejala paling khas dari penyakit asam urat atau gout arthritis adalah nyeri sendi hebat yang datang secara mendadak, seringkali pada malam hari. Rasa sakit ini bisa muncul di berbagai bagian tubuh, tetapi lokasi paling sering adalah di pangkal jempol kaki, metatarsofalangeal joint. Kondisi ini disebut podagra dan menjadi tanda khas bagi dokter untuk menegakkan diagnosis GOUT. Menurut American College of Rheumatology, ACR, gejala umum yang sering muncul meliputi A. Nyeri sendi hebat dan mendadak, terutama di jempol kaki, lutut, pergelangan kaki, siku, atau jari tangan. B. Pembengkakan dan kemerahan pada sendi, kulit di sekitar sendi terasa panas dan tegang. C. Rasa sakit yang mencapai puncaknya dalam 12-24 jam, kemudian perlahan mereda dalam beberapa hari. D. Kesulitan menggerakkan sendi karena nyeri dan bengkak yang parah. Beberapa pasien menggambarkan rasa sakitnya seperti disayat pisau atau sendi terbakar. Bahkan tekanan dari selimut pun bisa terasa menyakitkan. 2. Tahapan perkembangan penyakit asam urat. Menurut ilmu kedokteran, penyakit asam urat memiliki 4 tahap perkembangan. A. Hiperurisemia asimptomatik. Kadar asam urat sudah tinggi, tetapi belum ada gejala. Tahap ini bisa berlangsung bertahun-tahun. Jika tidak dikendalikan, kristal asam urat akan mulai terbentuk di jaringan tubuh. B. Serangan GOUT akut. Kristal asam urat mulai memicu reaksi peradangan di sendi. Sistem imun tubuh menyerang kristal ini seperti benda asing, sehingga menimbulkan pembengkakan, panas, dan nyeri hebat. Serangan bisa berlangsung 3-10 hari dan kemudian mereda, tetapi dapat kambuh kembali bila kadar asam urat tetap tinggi. C. Periode interkritikal. Setelah serangan akut, penderita akan merasa normal kembali. Namun, kadar asam urat tetap tinggi di dalam darah. Jika tidak diobati, serangan berikutnya bisa datang dalam hitungan bulan atau tahun, biasanya lebih berat dari sebelumnya. D. Gout kronis, Tophaceous gout. Pada tahap ini, kristal asam urat menumpuk dalam jumlah besar di bawah kulit, membentuk benjolan keras yang disebut tofi. Tofi bisa muncul di jari, siku, lutut, daun telinga, atau punggung kaki. Selain itu, sendi bisa mengalami kerusakan permanen, dan fungsi geraknya terganggu. 3. Diagnosis medis asam urat. Dokter mendiagnosis asam urat berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan tes laboratorium. A. Tes kadar asam urat dalam darah. Ini adalah pemeriksaan paling umum. Kadar normal asam urat berkisar. Pria, 347/0 mg/dl. Wanita, 246/0 mg/dl. Namun, hasil tinggi tidak selalu berarti seseorang menderita GOUT, karena ada individu yang kadar asam uratnya tinggi tanpa gejala. Maka, perlu pemeriksaan tambahan. B. Pemeriksaan cairan sendi, artrocentesis. Dokter mengambil sedikit cairan dari sendi yang meradang menggunakan jarum halus. Cairan ini diperiksa di bawah mikroskop polarisasi untuk melihat adanya kristal monosodium urat, MSU. Ini adalah cara paling akurat untuk memastikan diagnosis penyakit asam urat. C. Pemeriksaan urin 24 jam. Tes ini dilakukan untuk melihat seberapa banyak asam urat dibuang oleh ginjal dalam sehari. Bila ginjal membuang asam urat terlalu sedikit, berarti terjadi gangguan ekskresi yang menjadi penyebab utama hiperurisemia. D. Pemeriksaan penunjang lain. Röntgen atau CT scan bisa dilakukan pada kasus GOUT kronis untuk melihat kerusakan sendi atau adanya tofi di jaringan tubuh.
4. Dampak medis dan komplikasi asam urat. Jika kadar asam urat dibiarkan tinggi tanpa pengobatan, tubuh akan mengalami komplikasi serius, antara lain A. Kerusakan sendi permanen. Kristal asam urat yang menumpuk terus-menerus akan mengikis tulang rawan dan jaringan sendi. Akibatnya, sendi menjadi kaku, cacat, dan tidak dapat digerakkan secara normal. B. Pembentukan tofi. Tofi adalah benjolan keras berisi kristal asam urat. Walau tidak selalu nyeri, tofi bisa menekan jaringan sekitar dan mengganggu penampilan fisik. C. Batu ginjal dan gangguan ginjal. Asam urat yang berlebih juga dapat mengendap di saluran kemih dan membentuk batu ginjal. Jika batu tersebut menyumbat saluran urin, dapat terjadi nyeri hebat dan infeksi. Dalam jangka panjang, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen, nefropati asam urat. D. Risiko penyakit metabolik lain. Banyak studi menunjukkan bahwa kadar asam urat tinggi berhubungan dengan hipertensi, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung koroner. Hal ini karena hiperurisemia bisa memicu stres oksidatif dan peradangan sistemik yang memengaruhi pembuluh darah. Asam urat bukan hanya masalah nyeri sendi biasa, tetapi penyakit metabolik sistemik yang dapat memengaruhi banyak organ jika tidak ditangani. Gejalanya bisa mulai dari nyeri jempol kaki hingga kerusakan ginjal kronis. Oleh karena itu, deteksi dini dan pengendalian kadar asam urat sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Pengobatan dan penyembuhan asam urat menurut dokter. Pengobatan penyakit asam urat tidak hanya berfokus pada meredakan nyeri, tetapi juga mengontrol kadar asam urat darah secara jangka panjang. Tujuannya adalah mencegah serangan kambuh dan menghindari kerusakan sendi maupun ginjal. Menurut panduan American College of Rheumatology, ACR, dan World Health Organization, WHO, terapi asam urat dibagi menjadi 2 tahap utama. 1. Terapi saat serangan akut, mengatasi nyeri dan peradangan. 2. Terapi jangka panjang, menurunkan dan menstabilkan kadar asam urat darah. 1. Terapi saat serangan akut. Ketika serangan gout terjadi, penderita biasanya mengalami nyeri sendi yang luar biasa. Fokus utama dokter adalah menghentikan peradangan secepat mungkin dan mengurangi rasa sakit. A. Obat antiinflamasi nonsteroid, SAID. Obat seperti ibuprofen, naproxen, atau indomethacin adalah lini pertama yang diresepkan dokter. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim COX-1 dan COX-2, yang berperan dalam pembentukan prostaglandin senyawa penyebab nyeri dan peradangan. Biasanya, gejala mulai mereda dalam waktu 24-48 jam setelah penggunaan. B. Colchicine. Colchicine adalah obat klasik yang telah digunakan sejak berabad-abad lalu, berasal dari tanaman Colchicum autumnale. Obat ini bekerja dengan menghambat aktivitas sel darah putih, neutrofil, yang menyebabkan peradangan di sendi. Walau efektif, penggunaan colchicine harus hati-hati karena dapat menyebabkan efek samping seperti diare dan mual bila dosisnya berlebihan. C. Kortikosteroid. Jika SAID atau colchicine tidak efektif atau tidak dapat digunakan, misalnya pada penderita gangguan ginjal, dokter dapat memberikan kortikosteroid seperti prednison. Kortikosteroid bekerja dengan menekan sistem imun untuk menghentikan peradangan dengan cepat. Biasanya diberikan dalam dosis singkat agar tidak menimbulkan efek samping jangka panjang. 2. Terapi jangka panjang untuk menurunkan kadar asam urat. Setelah serangan akut mereda, langkah berikutnya adalah menurunkan kadar asam urat darah agar tidak kambuh. Tujuannya menjaga kadar asam urat di bawah 6 mg/dl, atau bahkan di bawah 5 mg/dl pada pasien dengan gout kronis. A. Allopurinol. Allopurinol adalah obat paling umum untuk menurunkan kadar asam urat. Obat ini menghambat enzim santineoksidase, yaitu enzim yang mengubah purin menjadi asam urat. Dengan menekan aktivitas enzim tersebut, produksi asam urat berkurang secara signifikan. Menurut Journal of Rheumatology, allopurinol terbukti menurunkan risiko serangan kambuh hingga 70% bila dikonsumsi rutin. B. Febuxostat. Mirip dengan allopurinol, febuxostat juga bekerja dengan menghambat pembentukan asam urat, namun memiliki keunggulan karena lebih spesifik dan aman untuk penderita yang tidak cocok dengan allopurinol. Penelitian oleh New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa febuxostat lebih efektif menjaga kadar asam urat tetap stabil dalam jangka panjang. C. Probenecid dan obat uricosuric lainnya. Obat ini bekerja berbeda dengan 2 jenis sebelumnya. Probenecid meningkatkan pembuangan asam urat melalui ginjal, dengan cara menghambat penyerapan kembali asam urat di tubulus ginjal. Namun, obat ini tidak cocok untuk penderita yang memiliki batu ginjal, karena dapat meningkatkan risiko terbentuknya batu urat baru. 3. Terapi pendukung dan pengobatan alami yang diakui ilmu kedokteran.
Selain obat medis, perubahan gaya hidup dan konsumsi alami tertentu juga memiliki peran besar dalam membantu penyembuhan. Beberapa bahan alami terbukti membantu menurunkan kadar asam urat berdasarkan penelitian ilmiah. A. Minum air putih yang cukup. Air membantu tubuh mengeluarkan asam urat melalui urin. Dokter menyarankan minum 2-3 liter air per hari, terutama bagi penderita hiperurisemia. Studi di Clinical Rheumatology Journal menunjukkan bahwa hidrasi optimal mampu menurunkan risiko serangan gout hingga 40%. B. Konsumsi vitamin C. Vitamin C bekerja dengan meningkatkan fungsi ginjal dalam membuang asam urat. Penelitian di Archives of Internal Medicine menemukan bahwa konsumsi 500 mg vitamin C per hari menurunkan kadar asam urat darah sekitar 0,5 mg/dl. Sumber alami terbaik adalah jeruk, kiwi, jambu biji, dan stroberi. C. Mengonsumsi ceri. Buah ceri mengandung senyawa antocianin, antioksidan kuat yang mampu menekan peradangan akibat kristal urat. Penelitian di Arthritis Rheumatis Journal menunjukkan bahwa penderita gout yang rutin mengonsumsi ekstrak ceri memiliki risiko serangan kambuh 35% lebih rendah. D. Hindari alkohol dan minuman manis. Alkohol dan minuman tinggi fruktosa terbukti menghambat pembuangan asam urat. Karena itu, dokter selalu menyarankan untuk menghindari bir, minuman bersoda, dan jus kemasan. 4. Perubahan gaya hidup dan diet rendah purin. Gaya hidup sehat merupakan kunci penyembuhan jangka panjang. Para ahli gizi menganjurkan pola makan dengan prinsip rendah purin, tinggi serat, cukup cairan. Beberapa langkah yang disarankan dokter. Kurangi konsumsi jeroan, daging merah, seafood, dan kacang-kacangan kering. Perbanyak makan buah dan sayur hijau rendah purin seperti tomat, timun, bayam muda, dan wortel. Pertahankan berat badan ideal karena obesitas meningkatkan risiko hiperurisemia. Rutin berolahraga ringan seperti jalan cepat atau berenang. Dengan pengendalian pola makan dan obat-obatan yang tepat, penyakit asam urat dapat dikendalikan sepenuhnya dan jarang kambuh. Penyembuhan asam urat membutuhkan pendekatan komprehensif antara pengobatan medis dan perubahan gaya hidup. Obat seperti allopurinol dan febuxostat bekerja menurunkan kadar asam urat secara efektif. Sementara terapi alami seperti vitamin C, hidrasi, dan pola makan sehat membantu menjaga keseimbangan tubuh. Dengan disiplin menjalani pengobatan, penderita dapat hidup normal tanpa nyeri dan terhindar dari kerusakan sendi maupun ginjal. Pencegahan dan pola hidup sehat bebas asam urat. Asam urat bukan hanya masalah sementara yang bisa diabaikan. Ketika kadar asam urat dalam darah terus tinggi, hiperurisemia, kristalnya dapat menumpuk di sendi dan jaringan, menyebabkan nyeri luar biasa yang disebut gout. Namun kabar baiknya, kondisi ini bisa dicegah dan dikendalikan sepenuhnya dengan pola hidup sehat yang konsisten. 1. Menjaga pola makan rendah purin. Pencegahan asam urat dimulai dari mengatur pola makan. Menurut para ahli gizi dan dokter reumatologi, purin adalah senyawa alami yang dipecah menjadi asam urat di dalam tubuh. Karena itu, mengontrol asupan purin sangat penting. Beberapa makanan yang perlu dihindari atau dibatasi. Jeroan, hati, ginjal, usus, otak, paru. Daging merah berlebihan, sapi, kambing, babi. Makanan laut tertentu, ikan sarden, kerang, udang, cumi, kepiting. Makanan olahan tinggi lemak jenuh, sosis, daging asap. Minuman beralkohol, terutama bir, karena mengandung purin tinggi. Sebaliknya, pilih makanan rendah purin dan kaya nutrisi, seperti sayuran hijau, bayam, kangkung, brokoli, buncis. Buah-buahan segar, apel, ceri, jeruk, pepaya, pisang. Sumber protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang hijau, dalam jumlah moderat. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, dan ubi. Makanan-makanan tersebut membantu tubuh menyeimbangkan metabolisme dan mencegah terbentuknya kristal asam urat di sendi. 2. Minum air putih yang cukup. Salah satu cara paling efektif menurunkan kadar asam urat adalah meningkatkan konsumsi air putih. Air membantu ginjal membuang kelebihan asam urat melalui urin. Para dokter menganjurkan untuk minum minimal 2-3 liter air per hari, tergantung aktivitas dan kondisi tubuh. Kebiasaan sederhana ini bisa mencegah terbentuknya batu ginjal akibat penumpukan asam urat serta menjaga sistem ekskresi tetap lancar. 3. Aktivitas fisik secara teratur. Olahraga bukan hanya menjaga berat badan, tetapi juga membantu mengatur metabolisme purin dan memperbaiki fungsi ginjal.
Pilih olahraga ringan hingga sedang seperti jalan kaki 30 menit setiap hari, bersepeda santai, berenang, yoga atau peregangan ringan. Hindari olahraga berat yang ekstrim karena bisa memicu dehidrasi dan meningkatkan kadar asam urat sementara. 4. Mengontrol berat badan dan stres. Kelebihan berat badan, obesitas, terbukti menjadi faktor risiko utama peningkatan asam urat. Lemak tubuh yang berlebih memperlambat pembuangan asam urat oleh ginjal. Oleh karena itu, menurunkan berat badan secara bertahap dapat membantu menstabilkan kadar asam urat. Selain itu, stres berlebih juga berpengaruh terhadap keseimbangan hormon dan metabolisme tubuh. Stres dapat memicu peningkatan produksi asam urat dan peradangan sendi. Teknik relaksasi seperti meditasi, napas dalam, dan tidur cukup bisa sangat membantu. 5. Dukungan suplemen dan vitamin yang disarankan. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa vitamin C dapat membantu menurunkan kadar asam urat karena meningkatkan ekskresi melalui urin. Selain itu, ekstrak seledri dan buah ceri dikenal memiliki efek antiinflamasi alami. B. Omega 3 dari ikan atau suplemen membantu mengurangi peradangan sendi. Namun semua suplemen sebaiknya dikonsumsi dengan anjuran dokter, terutama bagi penderita penyakit ginjal atau jantung. 6. Pemeriksaan rutin dan kesadaran diri. Langkah pencegahan terbaik adalah memantau kadar asam urat secara berkala melalui pemeriksaan darah. Dengan pemeriksaan rutin, peningkatan kadar asam urat bisa dideteksi sejak dini sebelum menyebabkan serangan gout yang parah. Selain itu, penting untuk memahami sinyal tubuh sendiri. Ketika muncul rasa nyeri di persendian, terutama pada malam hari, jangan abaikan. Segera konsultasikan dengan dokter agar penanganan dilakukan lebih cepat dan tepat. Asam urat bukanlah hukuman, melainkan tanda bahwa tubuh membutuhkan keseimbangan baru. Dengan memahami penyebab dan memperbaiki gaya hidup, siapapun bisa hidup normal tanpa rasa nyeri akibat gout. Kuncinya adalah disiplin, kesadaran, dan konsistensi. Makanlah dengan bijak, minumlah cukup air, bergeraklah setiap hari, dan cintailah tubuh sendiri. Karena tubuh yang dijaga dengan baik akan membalasnya dengan kesehatan yang tak ternilai. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.